Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita kembali ya dari hasil libur lebaran. Semoga tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan pemrograman web. Nah, ini asiknya dalam pemrograman web, kita tidak perlu membuat kode dari awal dengan menggunakan framework Bootstrap. Saya pakainya 4 ya. Nah, kita hanya memerlukan penulisan script kode ya tidak terlalu banyak ya. Nah, kita mulai ya kuliahnya. Oke. Saya full screen dulu. Oke. Ya, framework Bootstrap 4. Walaupun sekarang sudah sampai 5, cuma sebaiknya kita pakai 4 dulu saja. Kenapa? Karena sudah banyak yang template-template yang menggunakan Bootstrap 4. Karena teknologi baru ya Bootstrap 5, jadi tidak terlalu banyak atau belum banyak yang menggunakan framework Bootstrap 5. Nah, kita pakai framework Bootstrap 4 dulu aja karena kebetulan framework Bootstrap 4 ini lebih stabil ya, karena sudah dipakai oleh banyak template-template yang ada di dunia internet untuk penggunaan websitenya. Nah, sebenarnya Bootstrap 4 itu apa sih? Jadi gabungan dari HTML, sekarang sudah HTML5, lalu penggabungan juga dengan CSS, Cascading Styling Sheet, sudah kalian pelajari ya, dan nanti ada juga namanya JavaScript. Jadi penggabungan dari 3 teknologi ini gitu ya. Nah, apa definisi Bootstrap? Nah, di sini teman-teman. Bootstrap itu kan framework CSS, jadi yang menyediakan kelas dan komponen yang sudah kita bisa pakai, jadi siap pakai ya. Sehingga kita tidak perlu menuliskan kode CSS dari nol lagi. Kita hanya cukup memanggil kelas-kelasnya saja yang telah disediakan oleh Bootstrap. Contohnya gini, untuk membuat sebuah tombol yang berwarna biru kayak gini nih, berwarna biru, tulisannya putih, kalau tidak menggunakan Bootstrap, kalian harus mengerjakan dalam 2 file. Yang pertama menggunakan HTML. Nah, di HTML kalian buat dulu sebuah objek bernama tombol dengan tag-nya itu kan button-nya. Oke. Nah, button-nya ini dipanggil atau dikoneksikan dengan CSS. Nah, di CSS kalian harus menuliskan kode sebanyak ini, teman-teman. Keren ya, banyak banget kan kodenya yang harus kalian tulis, dan kalau nggak hafal, lumayan nih kalau kalian nggak hafal ya. Jadi ada satu komponen yang tidak aktif nanti. Coba sekarang dengan Bootstrap. Nah, keren kan kalau dengan Bootstrap kalian hanya menuliskan satu baris perintah saja dengan diawali div, lalu kita panggil kelasnya. Nah, kelasnya adalah kelas btn primary. Nah, dengan menggunakan ini kalian bisa membuat sebuah tombol berwarna biru, teks berwarna putih, dan cepat banget dalam penulisan kodenya. Oke, sekarang kita coba download dulu. Jadi teman-teman bisa mengunjungi ya getbootstrap.com ini untuk mendownloadnya ya. Ini gratis teman-teman, jadi bisa kita pakai free lisensi, jadi nggak usah takut karena klaim copyright. Nah, teman-teman bisa klik get started ya di sini untuk memulai. Nah, sementara itu kita mau mencoba download dulu. Sementara yang sudah ada currently-nya ada di versi 5 ya. Nah, teman-teman klik ini release ya. Klik release ini untuk melihat versi 4.2-nya. Kenapa saya pakai 4.2 ya, 4.2 teman-teman. Ini yang lebih banyak digunakan, lebih banyak dipakai. Tapi nanti kalau mau pakai versi yang lain juga boleh ya. Jadi kita pakai versi 4 dulu aja, maksud saya versi 4. Versi 5-nya ini kan baru dirilis ya. Ya mungkin sudah lebih baik dengan versi 4 tentunya ya. Cuman masih sedikit yang menggunakan versi 5 karena untuk mengupgrade dari versi 4 ke versi 5 banyak script yang harus dikonfigurasi ulang. Nah, jadi kita pakai ini dulu aja. Ini jadi basic nanti ya kalau teman-teman mau lanjut ke versi 5. Oke, setelah teman-teman
download ya, klik ini, nanti akan menuju ke halaman download. Nah di sini nih, kalian klik, nanti akan muncul seperti ini. Setelah kalian klik 4.2 akan muncul halaman seperti ini. Ya, 4.2 ini kan kalian klik ya. Nanti akan muncul halaman ini. Kalian klik starter template. Ya, di sini starter template. Nanti dia akan menuju ke compile CSS dan JS. Nah, di sini download ready to use compile code for Bootstrap 4.2. Kalian klik aja nih download. Oke, setelah di-download berhasil. Nah, langkah-langkahnya apa? Kalian ekstrak ya, ekstrak. Sebentar, coba saya tunjukin. Nah, ini dia Bootstrapnya ini, kalian ekstrak ya, terus kalian rename. Jadi 4.2.1 distribusinya dihapus, sisakan menjadi Bootstrap. Buat file baru di dalam folder Bootstrap dengan nama index.html. Ya, ini jadi gini gampang ya, saya udah buat sebenarnya. Ini saya hapus dalam Bootstrap ini ya, index.html saya delete ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan Sublime ya, yang pernah digunakan sebelumnya. Sublime-nya dibuka. Oke. Teman-teman bisa kayak gini, ini klik aja, diklik create file Sublime. Nanti dia akan seperti ini. Lalu teman-teman bikin new file dari Bootstrap ini. Ya, new file. Ctrl S, kita simpan dulu dengan nama index.html. Oke, siap ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Untuk mempermudah pengerjaan, kita ambil template dari Bootstrap. Gimana caranya? Kita kembali ke halaman get started ya. Kita kembali ke halaman get started. Oh ya teman-teman, di sini kalian bisa kok, ini kan connect internet ya. Kalau kalian nanti mau belajar tanpa harus menggunakan internet, kalian bisa nih download dokumennya di GitHub. Jadi kalian membuka tampilan Bootstrap ini secara offline ya. Gimana caranya? Ini gampang aja. Kita akses dokumentasinya GitHub 4 documentation. Nah ini dia, Bootstrap 4 GitHub documentation. Nanti kayaknya di Libra Coder ya, Libra Coder. Oke, tampil seperti ini. Kalian tinggal klik di sini nih, terus download zip. Nanti hasilnya seperti ini. Udah saya ekstrak ya. Ini Bootstrap 4 offline documentation ya. Nanti kalian bisa ekstrak. Coba deh saya tunjukin dulu. Tadi saya udah nah ini dia. Nah ini Bootstrap 4 offline documentation. Ya, ini saya bawa ke sini. Nah ini dia. Terus kalian bisa ekstrak ya. Nanti ekstrak here aja. Nanti dia hasilnya ini, karena saya ekstrak ke Bootstrap ya. Nanti hasilnya seperti ini. Kalian buka indeks nih. Nah, ya sama yang tampilannya dengan yang ada di Get Bootstrap. Saya ke home-nya. Tampilannya sama ya. Tuh. Karena dia versinya 4, dia agak sedikit berbeda, cuman tombol-tombolnya hampir sama. Nah, teman-teman di sini, kita kan tadi di sini ya, mau membuat template, mempermudah pengerjaannya, kita pakai template dari Bootstrap. Nah, dari yang offline, dokumentasi offline-nya ini, kalian klik Get Started. Kita lihat sini, Get Started ini diklik. Terus kalian pilih starter template ya, starter template yang ada di sebelah kanan kalian, starter template. Nah, nanti dia akan muncul halaman di bawahnya. Ini yang bisa kita copy ya, kode yang kita copy ya. Sebenarnya kalau pakai Sublime kalian ketik HTML aja, HTML type itu udah jalan, doc type HTML bla 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 itu. Cuman kalian perlu melengkapi ini ya, ada meta charset, ada meta name di bagian head ya, lalu HTML language English ya, kan agak repot nih. Nah, kita
kita copy aja dari Bootstrap-nya. Nah, di starter template ya. Nah, ini dia nih. Kalau kalian posisinya offline, enak ada ininya, ada tombol copy-nya. Ya, starter template-nya online ya, online. Kalian bisa langsung ini copy itu. Kalau pakai offline nggak ada, cuma sama aja sih, bisa kalian copy dari sini ya, copy ke bawah sampai HTML. Jadi tag pembuka HTML yang di atas ini ada doctype-nya, kalian copy. Doctype ini apa sih? Doctype ini menunjukkan kalau yang kita pakai itu HTML 5. Dulu kalau HTML 4 kita tidak perlu menuliskan doctype HTML, gitu ya. Nah, sampai HTML kalian copy, lalu kalian paste di sini. Saya hapus ya. Saya paste di sini. Oke, udah. Terus kita simpan. Ctrl S ya. Nah, kita lihat, coba klik kanan, open in browser. Set. Nah, ini dia hasilnya. Script sejumlah berapa ini? 27 script menghasilkan satu kalimat di apa namanya, di ini kita. Di apa namanya? Di browser kita. Gitu ya. Nah, ini langkahnya, copy code, paste di index HTML, klik kanan, open in browser. Tampilannya seperti ini tadi sudah ya. Oke, nah PowerPoint-nya habis. Sekarang kita lanjutkan di sini. Nah, langkah pertama teman-teman untuk melakukan coding pemrograman web dasar ya. Ini kan kalau kalian lihat linknya itu mengarah ke online HTTPS. Nah, ini bisa kamu hapus. Jadi ini Bootstrap-nya kalau kita hapus, ya, saya hapus ya, saya save. Ini kalau saya refresh, tuh Bootstrap-nya nggak jalan. Apa namanya, CSS-nya nggak jalan. Nah, kalau kita ulangi lagi, ini karena harus online ya, jadi agak sulit nanti kalau kalian mau coba membuat tapi tidak koneksi internet. Nah, ini bisa kita hapus dulu karena kita sudah punya ini ya. Nah, CSS-nya udah punya ya. Maka kita panggil aja dari sini. Kalian ketik ini, link, lalu tab. Nah, alamatnya mana? Alamatnya CSS ini. Jadi CSS terus bootstrap min. Bootstrap min .css ya. Coba kita cari rename. Kita copy. Saya klik escape, kembalikan ke index HTML. Jadi untuk mendapatkan nama ya, lalu di paste. Nah, coba di save, kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Tidak balik lagi itu ya. Terus sama JavaScript-nya juga nih. Nah, ini dia JavaScript-nya, dia juga mengakses online. Bisa sih kita hapus dari sini langsung ya. Jadi kan yang dipakai JS ya, JS min JS, Bootstrap min JS, sama Bootstrap bundle min JS ya. Nah, jadi ini kita hapus aja, ini kan sama ya pemanggilannya. Foldernya JS, folder udah JS ini ya, sudah JS, nah udah JS, ini kita hapus aja nih. Nah, cukup ini aja. Nah, sama ya, tidak ada perubahan. Nah, bagaimana sih tadi kalau kita ingin membuat satu tombol? Coba tadi di sini kita panggil div tab, terus kelasnya apa? Kelas tab ya. Nanti dia akan melengkapi kodenya. Tadi apa, button primary ya. Nah, kita coba cari di sini dulu, cari di mana documentation offline ya. Kita get startup, kita klik button. Layout, konten,
komponen button, ini dia buttons, komponen buttons ya. Nah, kalian pengen yang mana nih? Yang primary ini ya, primary ini kan kodenya nih. Nah, coba kalian copy aja, copy, terus paste di sini ya. Oke, kita paste, kita hapus dulu aja nih, lalu kita paste, save. Nah, coba kita lihat, kita refresh, tadi mana sih? Ini ya. Nah, itu primary, button primary. Teksnya juga bisa kita ganti sih. Kita pakai ini coba, alert. Nah, ini dia, kita mau bikin seperti ini, berarti kita ambil ini div, ambil aja deh, kita copy satu ini, kita kembali ke sini, nanti kita enter. Nah, ya, kita rapiin dulu, tab ya biar rapi. Saya mahasiswa prodi STI Aiska University, save ya. Terus coba kita open browser. Nah, ini alatnya seperti ini. Oh, ini terlalu nempel ya button. Kita kasih BR, ada jarak. Oh ya, BR. Nah, 2 BR ya, supaya ada jarak. Oke, itu teman-teman silahkan dicoba mereview-review. Nanti kita lanjutkan dengan praktikum di lab. Terima kasih, semoga yang sedikitnya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.